Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karissa Arianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 4A. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Suito SMSI, AK CSRS, CSRA, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya, hingga pada kesempatan kali ini saya pribadi bisa untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis konten. Salawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk pada pembahasan jurnal dengan pendekatan analisis konten. Jurnal yang akan saya review dengan judul Analisis Konten Media Sosial Instagram Bayu sebagai media penyamaran informasi dan komunikasi. Jurnal yang akan saya gunakan ini jurnal dari Google Scholar, Jurnal Ilmu Komunikasi volume 2 nomor 2 tahun 2022 dengan halaman 1-11. Peneliti dari jurnal ini adalah Afifah Subhatnasyah, ada juga Suci Rahayu Maulidiah, dan Aski Sri Raski Nuliah, dan Wulan Putri Adianti. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu pendekatan analisis konten. Jadi, analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi dan paradigma kritis dan pengelompokan konten berdasarkan profil sosial media. Konten strategi. Pada pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam yang mana peneliti menganalisis dan mengumpulkan data yang telah didapat, yaitu dengan menganalisis dan mengamati isi dari konten Instagram by UID. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu akun Instagram by UID, dan menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis karena peneliti akan mengamati, menganalisa konten dalam konteks yang luas, serta mengkaji secara realistis yang ada, yaitu dengan meneliti isi dari konten pada Instagram by UID yang memanfaatkan fitur-fitur seperti video reels, video series pada IGTV. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk memaparkan karakteristik konten yang disajikan dari tingkat kejelasan pesan. Tujuan kedua yaitu keterlibatan audiens pada Instagram by UID untuk strategi menyampaikan informasi pada audiens. Hasil dan pembahasan. Nah, analisis konten media sosial Instagram Bayu. Media sosial Instagram Bayu merupakan salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk melakukan penyebaran informasi dan melakukan komunikasi melalui pesan yang termuat dalam sebuah konten media sosial. Bayu menyajikan beragam jenis konten yang agar konsumen dapat terhibur dengan konten yang variatif dan memiliki tema serta ciri khas konten tersendiri. Tema-tema yang digunakan pun beragam, tetapi tidak terlepas dari ciri khas dan image yang dimiliki Bayu sebagai provider digital pertama di Indonesia dengan target sasaran milenial. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap konten-konten yang dimuat pada media sosial Instagram by UID dengan rentang waktu dimulai dari tanggal 2 Oktober sampai Desember 2021.
Dalam rentang waktu tersebut, konten yang telah diunggah oleh Bayu sejumlah 66 konten yang akan dikategorisasikan menjadi 4 jenis konten berdasarkan penggunaan konsep yang telah ditentukan. Berikut merupakan rincian konten yang telah diposting oleh Bayu. Yang konten hiburan ada 18 konten kalau kolaborasi ada 21 konten edukasi ada 9 konten, dan konten informasi ada 18 konten. Berikut merupakan hasil pengamatan peneliti mengenai konten Instagram Bayu berdasarkan 4 pilar strategi media sosial. Yang pertama ada analisis konten hiburan Bayu. Dalam melakukan pengelolaan konten media sosial, salah satu konten yang memiliki ketertarikan tinggi dari audiens Bayu ialah konten hiburan. Konten hiburan yang disajikan oleh Bayu ini lebih banyak menampilkan konten video yang dimanfaatkan melalui unggahan Instagram Reels dan Instagram Video dengan menyisipkan informasi produk yang dikemas melalui alur cerita yang menarik dan menghibur audiens. Penyajian konten hiburan pun perlu disesuaikan dengan audiens Bayu yang merupakan generasi milenial, sehingga Bayu perlu memperhatikan perkembangan tren media sosial agar konten yang disajikan bervariasi dan menarik minat generasi milenial. Dalam rentan bulan Oktober sampai Desember 2021, Bayu telah mengunggah 18 konten hiburan dengan beragam tema yang mereka sajikan, diantaranya konten hiburan berbentuk cerita yang bertemakan kembalinya para legenda mendua. Konten hiburan yang dikemas dengan bentuk mini game seperti tebak-tebakan anak Bayu dan lomba jawab hari pahlawan. Selain itu terdapat jenis konten informasi yang dikemas dengan nuansa komedi, diantaranya langit bisa kau turunkan, mendua bikin jadi lebih asik, bucin tiap hari jadian belum pasti, dan sahabat mahasiswa. Salah satu konten hiburan yang mendapatkan banyak ketertarikan tinggi dari pengikut Instagram ialah konten Family 200. Mendua malah jadi juara. Berdasarkan konten berikut yang diunggah pada 3 November 2021 dan mendapatkan respon sebanyak 348 like, 58 komentar, serta diputar sebanyak 20.499 kali. Nah, konten tersebut merupakan sebuah konten informasi yang dikemas secara menarik yang memiliki konsep program kuis paling sukses, yaitu Family 200 yang dibawakan oleh Sony Sulung. Konten tersebut memberikan informasi atau menyisipkan pesan dengan tema mendua malah jadi juara. Nah, yang diasumsikan bahwa konsumen tidak perlu khawatir jika telah menggunakan provider lain karena Bayu siap untuk diduakan oleh konsumennya. Nah, dari pesan tersebut disisipkan makna bahwa Bayu ini setiap untuk diduakan oleh konsumennya, tetapi Bayu akan mengoptimalkan servisnya sehingga konsumen tidak akan merasa kecewa menjadi Bayu sebagai pilihan keduanya. Dalam memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi dan komunikasi, konten hiburan disajikan Bayu merupakan konten yang menarik dan bervariatif, sehingga audiens tidak merasa bosan dan terhibur dengan konten yang up to date. Konten hiburan efektif untuk digunakan karena melihat dari jumlah pemutaran video yang mencapai angka 20.000, serta adanya interaksi antara audiens dengan perusahaan melalui kolom komentar dari setiap unggahan konten. Hal tersebut selaras dengan salah satu penelitian terdahulu yang memiliki asumsi bahwa konten hiburan digunakan sebagai media penyebaran informasi dengan penggunaan pesan yang santai agar lebih mudah untuk diterima oleh audiens. Selain itu, dalam menyajikan konten hiburan perlu diperhatikan agar tidak berlebihan dan keluar dari konteks image yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada analisis konten kolaborasi Bayu.
Mengaplikasikan konten kolaborasi dalam media sosial Instagram memberikan peluang positif bagi Bayu yang memplanning produk-produk yang dimiliki. Selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, Bayu mengunggah 21 postingan kolaborasi. Di antaranya kolaborasi Bayu dengan Artificial Technology Bayu X Lemonilo. Nah, tidak hanya melakukan kolaborasi dengan brand-brand lokal, Bayu pernah berkolaborasi dengan beberapa startup di Indonesia seperti OVO, Gojek Indonesia, dan Shopee Indonesia. Selain itu, Bayu berkolaborasi dengan musisi ternama yang dikemas dalam program virtual konser merayakan anniversary Bayu yang kedua. Bayu mengundang Eva Saya, Dysphoria, dan Ivy dan Lalei Manino. Selanjutnya, dalam program School War, Bayu berkolaborasi dengan vokalis Sweat dalam rangka memperingati World Mental Health Day. Bayu mengadakan camping furniture dan webinar Gen Z di Sweet Mental Health ini pandemic era. Bayu berkolaborasi dengan Analisa Widyaningrum, NPSI selaku psikolog, dan CEO Apercindo Indonesia, dan Monica Puja Ajahra selaku founder dari Sekarang. Selanjutnya, Bayu berkolaborasi dengan Dennis HLL selaku founder dan CMO Sekolah Saham Indonesia dalam program Bayu Tau Muda Berdaya. Kelola finansial ala Anda Muda, berbagai macam pengemasan konteks kolaborasi Bayu, diantaranya terdapat konten challenge, pembuatan podcast pada program show, dan giveaway pada program Waktu Indonesia bagian giveaway. Masih sebagai suatu upaya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program yang di dalamnya terdapat tindakan bersama yang dilakukan pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan tim tersebut. Konten kolaborasi yang berhasil menarik perhatian followers Instagram Bayu ID adalah kolaborasi Bayu dengan brand lokal asal Bandung yang memiliki konsep pakaian Anise. Konten ini dipublish pada tanggal 20 Oktober 2021, mendapat 1000,85 like dan 71 komentar. Followers Bayu Ayu ini berlomba-lomba untuk mendapatkan giveaway dengan hadiah sweater eksklusif Milo S Bayu. Peneliti mengamati secara garis besar konten-konten kolaborasi yang dibuat Bayu sangat menarik dan penuh ide-ide baru. Konten kolaborasi yang memiliki reach dan engagement terbesar hadir dari konten-konten kolaborasi dalam program Waktu Indonesia bagian giveaway atau WIBG. Nah, konten kolaborasi yang dibuat Bayu sudah sangat mencerminkan generasi milenial sesuai dengan target pasar dari Bayu sendiri. Akan tetapi, peneliti melihat dari beberapa konten kolaborasi yang sudah Bayu buat dan jalani, Bayu tidak pernah mengupload suatu informasi yang menunjukkan keberhasilan dari kolaborasi yang dilakukan. Seharusnya ketika sudah berulang kali melakukan kolaborasi, Bayu menunjukkan keberhasilan dari kolaborasi dengan brand tersebut. Hal tersebut ditujukan agar brand lokal seperti startup serta musisi memiliki kepercayaan untuk melakukan kolaborasi dengan Bayu. Karena hakikatnya tujuan dari kolaborasi adalah agar suatu brand atau perusahaan mencapai tertentu. Dalam game teori memiliki aturan untuk bekerja sama, di mana aturan tersebut akan tercapai optimal apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi secara proporsional. Dengan demikian, dapat diartikan kolaborasi merupakan sebuah alternatif dari strategi kompetisi dan suatu kerjasama yang merujuk pada suatu yang positif. Selanjutnya, analisis konten informasi Bayu. Pada Instagram Bayu ID terdapat berisikan informasi-informasi yang disampaikan pada followers Bayu ID. Informasi yang disampaikan pada media Instagram Bayu ID terdapat berbagai macam hal, contohnya seperti informasi mengenai kota promo, kuis berhadiah, dan lain sebagainya.
Dalam rentang waktu bulan Oktober sampai Desember 2021, Bayu mengunggah konten informasi sebanyak 18 konten yang berisikan macam-macam konten informasi seperti informasi mengenai aplikasi Bayu, informasi mengenai apa itu Bayu, informasi mengenai Discover dan sebagainya. Salah satu contoh konten informasi dengan memiliki konsep yang menarik yang unggah pada Instagram Bayu ID yaitu berdasarkan konten di atas. Konten tersebut berisikan informasi dengan konsep yang menarik, yaitu mengenai program acara baru yang diadakan oleh Bayu yang mana Bayu membuat satu acara yang diberi nama Bayu Weekly World atau WD, yang dimana dalam acara tersebut Bayu juga memberikan kuis berhadiah kuota sebesar 50 GB bagi 7 orang pemenang. Informasi yang disampaikan pada konten tersebut juga sangat jelas, yaitu dengan memberikan penjelasan yang lengkap sehingga konten tersebut dapat dipahami oleh followers Instagram Bayu ID. Konten tersebut diunggah pada November 2021 dan mendapatkan like sebanyak 1.126 dan 171 komentar. Konten informasi yang diunggah oleh informasi Bayu ID, peneliti mengamati bahwa informasi tersebut memiliki konsep yang menarik dan informasi yang diberikan dalam konten tersebut sangat jelas sehingga konten tersebut dapat memudahkan followers Instagram Bayu ID dalam memahami konten tersebut, dan tentunya followers pada Instagram bisa terasa tercukupi dengan adanya konten informasi yang diberikan sehingga followers dapat memperhatikan secara jelas mengenai isi dan konten informasi yang diunggah. Terdapat adanya penelitian terdahulu yang membahas mengenai analisis konten Instagram yang di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai konten informasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis konten edukasi Bayu. Nah, pada konten yang diberikan dalam Instagram Bayu ID memiliki 9 konten edukasi. Pemanfaatan Instagram dalam menggunakan konten edukasi membantu memudahkan penyampaian pesan pada audiens. Konten edukasi yang disampaikan dalam Instagram Bayu ID berbentuk berupa video untuk memperingati Hari Pahlawan, di mana dalam konten tersebut memberikan pengetahuan mengenai nama-nama pahlawan Indonesia. Selain itu, memberikan edukasi bagaimana tips untuk mudah belajar dengan cara membuat mind map. Konten edukasi Bayu ID lainnya yaitu peringatan Hari Inovasi. Postingan ini memberikan informasi bagaimana audiens perlu merealisasi ide-ide dan inovasi untuk masa depan yang lebih maju. Bayu ID juga sering menyampaikan konten-konten edukasi di setiap hari peringatan tertentu. Pembahasan konten edukasi yang dianalisis dalam penelitian ini pada postingan yang memperingati Hari Inovasi. Postingan ini memperlihatkan bagaimana Instagram Bayu ID mengedukasi para pengikutnya untuk melakukan inovasi demi terciptanya masa depan yang lebih maju. Terlihat dalam postingan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan provider digital ini telah merealisasikan inovasi-inovasi yang dimilikinya. Dengan kata lain, lewat postingan tersebut, Instagram Bayu ID telah memperlihatkan keunggulan yang dimilikinya karena telah berhasil melakukan inovasi berupa penyediaan provider digital terutama di Indonesia yang memiliki harga ramah di kantong masyarakat. Penulis berpendapat bahwa konten edukasi dalam setiap postingan Instagram Bayu ID telah menyampaikan informasi dan komunikasinya karena Bayu ID memanfaatkan platform media lain agar setiap pesan yang akan disampaikan pada audiensnya diterima dengan mudah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai analisis konten pada media sosial Instagram Bayu sebagai media penyimpanan informasi dan komunikasi, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan konsep 4 pilar strategi media sosial dalam analisis konten media sosial Instagram Bayu, yang mana konsep 4 pilar tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan media sosial terutama dalam melakukan strategi pembuatan konten media sosial agar terlihat menarik. Konsep keempat pilar strategi media sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konten hiburan, konten kolaborasi, konten informasi, dan konten edukasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, dari keempat pilar tersebut yang paling banyak diunggah dalam Instagram Bayu ID yaitu terdapat pada konten kolaborasi. Dalam menyajikan berbagai jenis konten dalam media sosial Instagram, Bayu memanfaatkan penggunaan hashtag semuanya untuk memperluas penyebaran informasi kepada audiens.
Konten-konten tersebut bukan hanya dimanfaatkan untuk marketing dalam mempromosikan produk maupun layanan, tetapi Bayu menyisipkan nilai untuk atau informasi agar lebih dikenal oleh audiens dengan menggunakan kata dua, yang bermakna bahwa Bayu siap untuk dijadikan provider kedua, tetapi Bayu akan mengoptimalkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh provider lainnya. Bayu merupakan provider digital pertama yang ada di Indonesia. Tersebut merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi yang dilakukan untuk membranding atau bentuk awareness audience pada peringatan anniversary Bayu yang kedua. Pembaruan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan paradigma kritis, karena dengan menggunakan paradigma kritis, maka penelitian menganalisis konten dalam konteks yang luas serta mengkaji secara realitas yang ada, yaitu dengan meneliti isi dari konten pada Instagram Bayu ID. Selain itu juga tidak hanya mengamati dan menganalisis konten tersebut saja, tetapi peneliti juga mengkritik konten-konten yang telah diunggah pada Instagram Bayu ID. Demikian, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang salah datang dari diri saya sendiri, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak.